Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai reologi. Anggota kelompok 6 yang beranggotakan Uraifira Karmeilita, Wanti Puspitasari, Fitrawati, Zulfanuddin, Hasnah, serta saya sendiri sebagai moderator yaitu Tiara Anggraini. Outline pembahasan kita kali ini yaitu mengenai sifat aliran cairan atau reologi, pembagian cairan berdasarkan sifat aliran, cairan Newton, cairan non-Newton, cara penentuan viskositas dan sifat alir sediaan cairan, serta pengaruh reologi terhadap patability sediaan. Sifat aliran cairan atau reologi akan dijelaskan oleh Saudara Urai. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tiara. Reologi, kata reo berasal dari bahasa Yunani, artinya mengalir, sedangkan logi atau logos artinya ilmu. Jadi, definisi reologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aliran cairan dan deformasi dari padatan, serta reologi mempelajari hubungan antara tekanan geser atau shearing stress dengan kecepatan geser atau shearing rate pada cairan, atau hubungan antara strain dan stress pada benda padat. Kemudian, prinsip dasar reologi ditemukan dalam cat, aspal, tinta, suppositoria, lotion, krim, pasta, emulsi, penyalut tablet yang menyangkut stabilitas dan stabilitasan dosis. Pembagian cairan berdasarkan sifat aliran akan dijelaskan oleh Saudara Wanti. Pembagian cairan berdasarkan sifat aliran, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama cairan Newton dan yang kedua cairan non-Newton. Sistem Newton. Newton adalah orang yang pertama mempelajari sifat-sifat aliran dari cairan secara kuantitatif. Dia menemukan bahwa makin besar viskositas suatu cairan, akan makin besar pula gaya persatuan luas atau shearing stress yang diperlukan untuk menghasilkan rate of shear tertentu. Rate of shear harus berbanding lurus dengan shearing stress, di mana S sama dengan N dikali G. N adalah koefisien viskositas, S adalah gaya yang diperlukan persatuan luas berbanding lurus dengan kecepatan aliran yang dihasilkan atau shearing stress, dan G adalah rate of shear. Yang pertama yaitu cairan Newton. Pada cairan Newton, hubungan antara shearing rate dan shearing stress adalah linear, dengan suatu tetapan yang dikenal dengan viskositas atau koefisien viskositas. Tipe aliran yang mengikuti sistem Newton, viskositasnya tetap pada suhu dan tekanan tertentu, dan tidak tergantung pada kecepatan geser, sehingga viskositasnya cukup ditentukan pada satu kecepatan geser. Sifat aliran ini dimiliki oleh cairan-cairan murni dan beberapa larutan zat. Contohnya larutan gula, sorbitol, gliserin, minyak jarak, kloroform, air, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu cairan non-Newton. Pada cairan non-Newton, shearing rate dan shearing stress tidak memiliki hubungan linear. Viskositasnya berubah-ubah tergantung dari besarnya tekanan yang diberikan. Tipe aliran non-Newton terjadi pada dispersi heterogen antara cairan dengan padatan seperti koloid, emulsi, dan suspensi cair, dan juga salep. Cairan non-Newton ini dibagi menjadi dua, yaitu tidak dipengaruhi waktu dan dipengaruhi waktu. Untuk yang tidak dipengaruhi waktu yaitu plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Dan yang dipengaruhi waktu yaitu tiksotropik, antitiksotropik, dan rheopex. Cara penentuan viskositas dan sifat alir sediaan cair akan dijelaskan oleh Saudara Fitra dan Saudara Hasnah. Baiklah, terima kasih. Viskometer kapiler atau Ostwald
Pada viskometer ini, yang diukur adalah waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah cairan tertentu untuk mengalir melalui pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh berat cairan itu sendiri. Di dalam percobaan, diukur waktu aliran untuk volume V antara tanda A dan B melalui pipa kapiler yang vertikal. Jumlah tekanan P dalam hukum Poiseuille adalah perbedaan tekanan antara permukaan cairan dan perbandingan lurus dengan R. Viskometer Hopler yang diukur adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah bola untuk melewati cairan pada jarak atau tinggi tertentu. Karena adanya gravitasi benda yang jatuh melalui medium yang berviskositas dengan kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum akan dicapai jika gaya gravitasi sama dengan gaya medium. Besarnya gaya tahan friksional resisten untuk benda yang berbentuk bola Stokes. Viskometer cup dan bob. Prinsip kerjanya, sampel digeser dalam ruangan antara dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup di mana bob masuk persis di tengah-tengah. Kelemahan viskometer ini adalah terjadinya aliran sumbat yang disebabkan geseran yang tinggi di sepanjang keliling bagian tub sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi. Penurunan konsentrasi ini menyebabkan bagian tengah zat yang ditekan keluar memadat. Hal ini disebut aliran sumbat. Viskometer cone dan plate, cara pemakaiannya adalah sampel ditempatkan di tengah-tengah papan, kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut. Kerucut digerakkan oleh motor dengan bermacam kecepatan dan sampelnya digeser di dalam ruang semi-transparan yang diam dan kemudian kerucut yang berputar. Pengaruh rheology terhadap palatability sediaan akan dijelaskan oleh Saudara Zulfan. Baiklah, selanjutnya pengaruh rheology terhadap palatability sediaan. Suspensi tidak akan mengendap dengan segera dalam wadah, menjadi cair bila dikocok. Keseragaman suspensi bertahan lama selama digunakan. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan mengenai rheology dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.